Senang sekali hari ini saya ketemu sosok anak muda yang tentu rasanya teman-teman sudah kenal. Dia seorang makeup artist yang bukan saja terkenal di Indonesia tapi di internasional. Apa kabar Bu Bah? Kabar baik Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Senang banget bisa berjumpa dengan Ibu. Senang banget ya. Senang banget Ibu. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini pasti lagi banyak yang pengen tahu nih, Bu Bah pada waktu pertama kali jadi makeup artist itu gimana ceritanya? Jadi keinginan orang tua saya dan saya dulu kayak pengen banget jadi dokter, cuman emang takdir berkata lain. Eh, yang jadi sepupu-sepupu sayanya malah sama mama diarahkan, ya udah deh, kamu belajar salon aja gitu. Jadi saya sekolah di salah satu sekolah rambut di Jember di tahun 2006 Ibu. Rasanya gimana tuh tiba-tiba dari dokter ke suruh belajar salon waktu itu? Saya sendiri waktu itu kaget banget Ibu, hah serius mah gitu. Tapi mungkin karena mama ngelihat saya, Bu Bah Ada bakat kecil. ya? Mungkin karena itu sih mamanya punya bakat deh gitu. Gitu ya. Terus ceritanya pada waktu itu di Jember ya? Di Jember Ibu. Terus tiba-tiba punya keberanian datang ke Jakarta. Itu gimana tuh waktu itu? Apa yang membuat Bu Bah berani tiba-tiba harus berjuang di Jakarta? Pasti persaingannya luar biasa kan? Saya ikut di ajang Jember Fashion Carnaval. Nah, di Jember Fashion Carnaval itu tiba-tiba saya ngerasa, wah, kok bisa bikin gini ya saya? Kok bisa bikin gini ya? Jadi saya ngerasa bener-bener apa ya Ibu ya, kayak digali gitu kreativitas yang tadinya tuh nggak pernah saya pikirkan. Dan saya juga sempat magang di salah satu salon di Jember namanya Salon Gaul. Sehari bisa nge-rebonding 60 orang, yang kerja cuma 4 orang, yang punya jarang bantuin karena ngurusin anak. Terus juga satu lagi itu sakit-sakitan Ibu. Jadi dianggap aja yang kerja itu 60 orang berdua. Makanya tangan saya kekar sebelah Ibu. Gitu ya, karena rebonding yang 60 orang kita cetak sehari dari ya. subuh sampai malam Ibu. Senang banget ya waktu itu. Habis itu saya buka salon sendiri Ibu di Jember. Rame banget waktu itu. Cuman setelah saya fokus belajar make up, kursus-kursus di Jember, saya ngerasa ngapain lagi ya di Jember gitu. Kebetulan ada lomba make up di Jakarta. Setelah saya ikutin ternyata menang, alhamdulillah. Tapi sebenarnya pas ke Jakarta itu mama sedih sih mau ngelepas saya waktu itu, beneran mau ke Jakarta. Nggak tahu, mungkin mama punya feeling kayaknya bakal nyangkut nih ke Jakarta nih gitu. Saya pun tiba-tiba yang nggak niat untuk tinggal di Jakarta, tiba-tiba pas mau berangkat kok nangis saya sama teman-teman. Kayaknya mungkin udah feeling nyampe ke Jakarta nyangkut Ibu di sini. Nggak bawa apa-apa sih sebenarnya waktu itu. Nggak dapat izin juga dari mama. Jadi jual laptop buat modal 2.500.000, beli tas, beli tiket Itu pesawat. 2006. 2011 Ibu. 2011. 2011. Nah habis itu saya nggak tahu nih di bandara mau kemana. Akhirnya saya telepon teman saya desainer namanya Adi Mulyadi. Sama Kak Adi dibilang, Bu Bah kamu di sini aja gitu. Akhirnya saya di sana dibantuin, dipinjemin alat make up, dipinjemin baju Ibu. Jadi yang lain itu bajunya udah bagus pakai BTK, saya ikut lomba itu pakai bajunya Kak Adi kegedean. Terus juga BTK-nya itu nggak punya, jadi pakai alat gitu, sama yang lain tuh pakai tas plastik waktu itu ikut lomba. Tapi alhamdulillah menang. Dan habis itu 2 hari kemudian ikut lomba lagi, alhamdulillah menang lagi. Top 3 waktu itu. Setelah itu udah di Jakarta Ibu. Tapi pas di Jakarta itu benar-benar kayak kehidupan saya yang tadinya ditanggung sama mama saya semua, akhirnya saya harus hidup sendiri, harus berjuang sendiri. Agak kaget sih waktu itu, tapi happy banget Ibu. Tapi ini cerita yang luar biasa loh. Jadi dari Jember ke Jakarta nggak punya kenalan gitu ya, nggak punya juga mungkin saudara ya yang jadi tempat tujuan. Tapi waktu itu mimpinya apa sih sebenarnya? Mimpinya waktu itu, kalau di Jember sih nggak muluk-muluk Ibu ya, ikut satu selebriti, udah jadi asistennya artis siapa gitu, kebayang saya kayak gitu. Alhamdulillah waktu itu, pas di awal karir di Jakarta kan nggak langsung ikut artis tuh. Jadi saya nggak tahu kenapa, mungkin udah takdir dari Tuhan. Saya kecemplungnya bukan di TV, tapi kecemplungnya itu malah di industri fashion. Pas di industri fashion itu benar-benar dari saya yang anak karnaval, tes saya itu benar-benar diteken banget. Waktu itu yang benar-benar sangat ngebantu saya adalah sosok Arseto Adiputra. Selain itu juga Mas Didit Maulana, terus banyak banget fotografer dan stylist dari industri fashion yang benar-benar sayang sama saya, banyak ngebantu saya. Saya bikin portfolio bagus. Di awal karir itu Ibu, saya
kan namanya nggak punya uang ya waktu itu ya, makan sehari 2 kali dibatasin, terus juga kemana-mana itu naik motor, hasil dari ikut lomba menang saya jual, saya kredit motor, alat make up, terus juga saya punya keterampilan bisa bikin kostum, saya sewain kostum, terus juga bisa ngerjain rambut juga waktu itu Ibu. Jadi pagi bangun tidur dari subuh langsung ke Kota Tua, di sana saya dandanin model, saya pakein baju kostum, terus difotoin sama fotografer dari mulai nggak dibayar sampai akhirnya dapat uang bensin. Terus juga balik dari sana ke ini ya Bu ya, ke Radio Dalam lagi dari Kota Tua. Malam balik lagi ke Harmoni, bikin jahit baju di rumah penjahit. Habis itu balik lagi ke daerah Lebak Bulus. Pokoknya sehari itu sekitar 20 jam, hampir setiap hari saya Setiap kerja. hari kerjanya 20 jam, terus pernah nggak dibayar juga, Iya, pernah terus juga cuman dapat uang bensin. dan setahun itu libur 4 hari, terus juga pas balik ke Jember juga langsung kerja di sana. Tapi waktu itu saya nggak ngerasa, wah sedih banget ya, enggak. Tapi happy, saya happy banget. Bahkan mama saya ketika nyambangin saya ke sini, kayak nangis banget, kayak, "Ah, kamu serius tinggal di tempat ini?" Kayak gitu. Kos-kosan 2 kali 3, nggak ada kipas angin, nggak ada AC segala macam, benar-benar dari awal. Tapi happy banget sih waktu itu Ibu, banyak banget saya ketemu orang-orang yang banyak ngebantu saya, orang-orang sosok-sosok terkenal seperti Laura Mulyadi, terus juga banyak banget. Nah, dari tadi ke ceritanya Buba ya, dari mulai nggak dibayar, kerja 20 jam, kemudian naik motor, tinggal di kos-kosan 2 kali 3, dan sekarang menjadi salah satu makeup artist yang dicari banyak selebriti ya. Termasuk saya mau janjian aja sampai bertahun-tahun loh nggak dapet loh waktunya ya. Jadi, Makasih udah nah kesempatan hari ini Bu. jadi sekarang nih Buba, kalau kita lihat cerita Buba tadi ya, itu kan sebenarnya sangat menginspirasi anak-anak muda kita ya, anak-anak muda Indonesia. Yang kalau kita lihat sekarang anak muda itu mungkin sampai 2025 nanti kira-kira populasinya tuh hampir 80% dari populasi penduduk Indonesia kan. Nah, saya terbayang kalau semua anak muda punya spirit seperti Buba gitu ya. Luar biasa, Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa loh gitu kan. Nah, cerita tentang tadi spirit ya, sebenarnya apa sih yang membuat Buba itu punya spirit yang luar biasa sampai kemudian bisa tadi mewujudkan cita-citanya ya, dreamnya. Pengennya kan cuman ikut jadi makeup artist, salah satu artis. Nah sekarang hampir semua artis gitu ya pernah dipercantik kan sama Buba. Nah itu kan it's like a dream come true gitu. Terus Mimpi yang nggak pernah saya mimpikan. Terus gimana nih pesan buat anak-anak muda yang punya dream besar gitu. Itu kan kalau dilihat kan dari anak muda di Jember kemudian punya big dream yang tadi saya pengen jadi salah satu makeup artist gitu kan, salah satu artis aja gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang apapun yang profesi yang akan kalian pilih, pokoknya selalu terapkan pikiran seperti ini. Kalau kita makan, pasti yang enak-enak di terakhir. Jadi sekarang waktunya bekerja keras, nanti deh di satu titik usia tertentu kalian akan menikmati hasilnya. Pokoknya sekarang jangan mikir, wah kita harus dapat uang segini. Sekarang nih enggak semuanya itu harus diukur dengan uang, tapi lebih ke exposure, kesempatan, terus juga pengalaman hidup. Itu yang harus dikejar dulu, nanti kalau udah nyampe ke sana, bukan kita yang ngejar uang yang ngejar nanti. Luar biasa, tadi Buba udah cerita tentang termasuk tipsnya ya, tipsnya gimana kita bisa mewujudkan dream dengan kerja keras dan juga tentu tadi ya berpuasa dulu gitu ya, nanti suatu waktu kita akan berbuka dengan sesuatu yang jauh lebih sempurna dan lebih enak. Jadi buat teman-teman anak muda, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, perbincangan berikutnya tentang style cara makeup, kemudian sekarang Buba juga jadi entrepreneur ya dengan produk-produk kosmetiknya dan juga punya satu concern juga tentang bagaimana
fashion di Indonesia gitu ya. Dan dipertahankan fashion di Indonesia itu dimulai sejak anak-anak gitu ya. Oke, jadi kita nanti lanjutkan dengan bincang-bincang lagi tentang apa namanya itu style untuk makeup, gitu ya. Iya, Ibu. Terima kasih untuk semua viewer yang sudah nonton obrolan saya dan Bubah. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Dan tentu kalau teman-teman punya insight, punya usulan kira-kira topik apa yang kita akan obrolkan, silakan untuk kasih komen di sini. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu.